Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Main Kicipogo. Dan saya ucapin terima kasih yang sudah mengklik video ini dan semoga nontonnya sampai habis. Kisah kali ini adalah pengalaman seorang anak muda, sebut saja namanya Alek, yang sedang liburan di sebuah desa yang mana desa itu asri, sejuk, dan bisa dibilang enak untuk menghilangkan penat. Tapi ada hal yang sangat menyeramkan yang terjadi di desa itu. Begini ceritanya. Memasuki desa Rejo, serentak mereka semua terdiam. Suasana saat itu langsung berubah sunyi senyap, seakan-akan kampung itu tak berpenghuni. Mobil yang mereka tumpangi berlima pun berjalan pelan, seolah enggan memasuki desa yang berada di pesisir pantai selatan itu. Nah, ini dia kampungnya. Asik juga. Wah, aku berharap di sini punya pengalaman menarik yang seumur hidupku baru kali ini mengalami. Ketemu kembang desa kek, atau belum selesai Heru merampungkan kalimat tersebut, tiba-tiba mereka serentak terkesima melihat ada seorang nenek-nenek berdiri di pinggir jalan, tampak tangannya membawa senter. Padahal hari itu masih teramat siang. Sebaiknya kita berhati-hati, jangan gegabah kalau ngomong diatur, soalnya kita tidak tahu adat di sini. Lagi pula kita tidak tahu apakah Mang Samin masih ingat aku, ujar Didik. Mereka yang berlima adalah Didik, Heru, Rio, Santo, dan Alek. Memang mereka berniat mengisi liburan di desa Mang Samin, mantan tukang kebun keluarga Didik. Desa Rejo terletak di tepi pantai selatan, merupakan desa yang masih alami dan belum terkontaminasi budaya asing. Mereka memutuskan untuk berlibur di sana karena kata Didik, yang menurut Mang Samin nih, dia tinggal di desa yang masih sangat alami. Dan yang membuat mereka tertarik untuk mengunjunginya adalah cerita tentang sebuah tebing yang indah dan siap untuk didaki. Dasar Heru. Dia yang paling getol mengajak mereka ke sana karena mereka memang punya hobi panjat tebing. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai juga di rumah sederhana yang asri. Dari dalam tampak tergopoh-gopoh lelaki parubaya menyambut mereka. Mas Didik, akhirnya datang juga. Mari mas, silakan masuk. Sambut Mang Samin sambil mengajak mereka untuk masuk langsung ke dalam rumahnya. Enak juga ya suasana desa waktu sore. Wah, aku jadi langsung pengen jalan-jalan nih, ajak Heru. Pengalaman pribadi saya, emang enak waktu sore mah kalau di desa. Kita ngelihat ini, ngelihat itu, adem rasanya. Tapi kalau sudah menjelang maghrib ke malam, maklum kan di sana masih gelap ya. Jadi lokasi uji nyali kalau kata saya mah. Kita lanjutin ceritanya. Namun dengan gugup, Mang Samin segera mengajak masuk rumah dahulu dengan setengah memaksa. Bahkan istrinya yang muncul kemudian malah langsung menggandeng tangan Alek untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelah selesai mandi dan segala macam, istirahat sebentar. Mereka langsung disuguhi makan malam. Mang, ini kan masih sore, baru jam 6. Kok sudah makan? Nanti ajalah, aku pengen jalan-jalan, ajak Heru tak sabaran. Tapi dengan sigap, Mang Samin segera melarang dan menyuruh mereka makan dulu. Itulah orang desa, perlu-perlu kalau kata Bang Samah. Oke deh, aku juga sudah lapar kok. Mang, tadi di depan desa aku melihat seorang nenek-nenek duduk di pinggir jalan. Tapi kok siang-siang nyalain senter ya? Siapa dia, Mang? Ujar Didik. Makan dulu aja, nanti sehabis makan, Mamang akan ceritain tentang desa ini dan aturan-aturannya, ujar Mang Samin. Dengan penuh penasaran, akhirnya mereka menikmati makan malam dengan terburu-buru alias tergesa-gesa. Seusai makan, sambil menyebut wedang jahe suguhan Mang Samin, mereka duduk di ruang tengah untuk mendengarkan penjelasan Mang Samin. Mas, sebenarnya kedatangan mas-mas di sini agak kurang tepat. Mungkin kalau kalian memperhatikan sejak memasuki desa ini, akan terasa aneh kan? Ini karena beberapa hari ini, arwah Saras muncul lagi, ujar Mang Samin. Saras? Siapa Saras, Mang? Tanya Alek penasaran. Maaf mas, membicarakan asal-usul Saras adalah tabu di desa ini. Yang penting kita tidak boleh mengganggunya. Dan cara yang dilakukan oleh warga desa adalah dengan tidak keluar rumah selepas maghrib. Dan tidak boleh berkata-kata kotor. Tapi ini cuma terjadi selama sepasar atau 5 hari aja. Dan setelah itu, seperti biasa lagi.
ujar Mang Samin serius. Akhirnya, mereka cuma melewatkan malam pertama dengan saling diam. Walaupun ada sekedar candaan atau goyonan, malah terkesan tidak lucu dan hambar. Esok paginya mereka sudah siap, pergi menuju tebing seperti yang dimaksud oleh Mang Samin itu. Dengan diantar oleh Mang Samin, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Sengaja Mang Samin hari itu libur ke ladang, hanya untuk menunggu mereka. Sepertinya takut kalau mereka terkena sesuatu dengan bentuk tebing yang masih asli dan berjarak sekitar 100 meter dari garis pantai. Pemandangannya begitu menakjubkan. Memandang hamparan pantai selatan dari atas tebing, karena dari dasar tebing, mereka tidak bisa melihat laut. Memang, bentuk tebingnya sangat memudahkan pemanjat untuk mendakinya. Selain banyak tumpuan, juga banyak cekungan untuk pegangan. Nah, Heru sebagai leader atau orang pertama yang sampai di atas menunggu yang lain. Heru melihat-lihat sekeliling tempatnya berdiri. Tak jauh dari tempatnya berdiri, dilihatnya seorang gadis berdiri menghadap pantai, duduk di atas batu. Bajunya khas orang desa, dan di dekatnya terdapat tenggok yang berisi singkong. Ah, pasti dia gadis desa ini. Tapi kok bisa sampai di atas ya? Lewat mana? Pikir Heru. Kemudian dia menghampiri gadis itu dan menyapanya. Selamat pagi mbak, sendirian ya? Habis dari kebun. Sapa Heru sok ramah. Iya, jawab gadis itu singkat. Saya Heru mbak dari Solo. Mbak namanya siapa? Tanya Heru lagi, muncul sikap playboynya. Wati, ucap gadis itu lirih sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Wah, kesempetan nih. Waduh, tangannya mulus banget. Tapi kok dingin ya, pikir Heru. Kok bisa naik ke atas lewat mana, Mbak? Tanya Heru. Pertanyaan Heru itu cuma dijawab dengan arah tunjuk Wati yang menuju jalan kecil terjal di pinggir bukit. Tiba-tiba, Her, ngapain kamu? Malah cengar-cengir. Kok aku tidak dibantu naik? Teriak Rio yang kedatangannya disusul oleh Alek. Woi, sini dong. Aku dapat kenalan cewek cantik nih. Sini, teriak Heru. Tapi kemudian pas dia melihat lagi ke arah Wati, loh, Wati mana? Kok hilang? Wah, gara-gara kalian nih, Wati pergi. Ujar Heru sambil memandang jalan terjal yang mungkin dilalui oleh Wati. Selepas siang, mereka pulang lagi itu ke rumah Mang Samin. Dan cerita tentang Heru yang ketemu dengan Wati agaknya tidak terdengar lagi dari mulut Heru. Hingga malam tiba, mendadak tubuh Heru menggigil kedinginan. Tapi tubuhnya panas. Kenapa kamu? Wah, susah kalau bawa anak mami. Pasti dia kangen ibunya nih, canda Santo. Tapi Mang Samin menanggapinya lain. Apa yang terjadi dengan kalian di atas tadi? Tanya Mang Samin. Tidak ada apa-apa kok, Mang. Entah kalau Heru, ujar Santo. Tadi Heru bilang ketemu dengan gadis bernama siapa, Rio? Sambungnya. Oh, Wati, saut Rio. Tiba-tiba wajah Mang Samin dan istrinya berubah seperti ketakutan. Mas, kalian tunggu sebentar di sini ya. Tapi aku minta ditemenin salah satu dari kalian untuk keluar sebentar. Ujar Mang Samin, tambah membuat mereka heran. Sudah mas, nanti saya ceritain lanjutnya. Akhirnya Didik tuh yang pergi bersama menemani Mang Samin. Dan sebentar kemudian mereka datang bersama Mbok Nah, yang dikenal sebagai tabib di desa tersebut. Setelah diberi jampi dan mantra, akhirnya tubuh Heru jadi tenang dan hilang sesak napasnya. Tolong, setelah siuman, minumkan ramuan ini. Saya mau langsung pulang. Tidak usah diantar, ujar Mbok Nah. Heru masih belum sadar, sepertinya tertidur. Akhirnya Mang Samin bercerita, kalau gadis yang ditemui Heru bernama Wati tersebut tak lain adalah Saras, alias Saraswati. Dan hingga Heru kejang seperti ini, pasti karena Heru telah menyentuh tubuh Saraswati. Jangankan bersalaman, menyentuh saja sudah terkena sawannya, tapi untung belum parah, masih bisa ditolong. Oh iya, nenek yang kalian temui di depan desa itu adalah ibunya Saraswati. Dia masih hidup, tapi kurang waras. Dia selalu menyalakan lampu karena ingin mencari anaknya siang maupun malam. Terang Mang Samin, tapi Saras tidak kejam, hanya sebatas menggoda saja ibunya. Kalau boleh tahu siapa Saraswati, Mang? Kenapa bisa jadi begitu? Tanya Dion. Mang Samin takut menceritakan kisah Saraswati pada malam hari. Dan setelah esok pagi, baru dia cerita tentang itu. Tuturnya Saraswati adalah seorang anak yang lahir dari hubungan wanita desa setempat dengan seorang pria pendatang. Namun setelah Saraswati tumbuh menjadi seorang gadis dewasa, sang ayah yang bejat malah memperkosanya dan akhirnya
Saraswati bunuh diri nyemplung ke laut. Ayahnya sendiri tewas dihakimi massa. Kisah tersebut sudah terjadi sejak 10 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang, mayat Saraswati masih belum juga ditemukan. Kisahnya sampai di situ aja. Dan mungkin ada yang bisa diambil dari kisah ini. Sekian dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.